Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Novitasari, NIM 19021020438 dari PGSD kelas C. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai bidang miring yang tujuannya yang pertama mengetahui prinsip kerja bidang miring, yang kedua menentukan keuntungan mekanisme dari bidang miring, yang ketiga menjelaskan keuntungan dan kerugian dari bidang miring, yang keempat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi usaha dari bidang miring. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu papan kayu, penyangga papan kayu dengan ketinggian berbeda, balok kayu yaitu sebagai beban 1 dan beban 2, neraca pegas, busur derajat, penggaris, dan timbangan. Setelah alat dan bahannya terkumpul, langkah pertama yaitu kita timbang beban 1, amati beratnya, dan kemudian catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita buat bidang miring dengan menggunakan penyangga pertama terlebih dahulu. Setelah itu kita ukur panjang pada penyangga tersebut atau kita sebut dengan tinggi. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan tinggi tersebut. Kemudian kita amati sudut yang terbentuk pada bidang miring dengan ketinggian tersebut. Ukur panjang lintasan pada bidang miring. Setelah itu kita kaitkan beban 1 menggunakan neraca pegas dan angkat beban tanpa melewati bidang miring. Amati skala dan catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita tarik beban 1 menggunakan neraca pegas tetapi melewati bidang miring. Amati skala pada neraca pegas dan kemudian catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita menggunakan penyangga kedua. Kemudian ukur panjang penyangga dan tulis pada tabel hasil pengamatan tingginya. Selanjutnya kita ukur sudut yang terbentuk pada bidang miring dengan ketinggian tersebut. Kita ukur juga lintasan pada bidang miring. Setelah itu kita kaitkan beban 1 menggunakan neraca pegas tanpa melewati bidang miring dengan ketinggian tersebut. Amati skala dan catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian selanjutnya kita tarik
beban 1 dengan menggunakan bidang miring atau melewati bidang miring. Amati skala dan catat pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu, kita ganti penyangga dengan penyangga ketiga. Kita ukur panjang penyangga ketiga tersebut. Kemudian hasilnya tulis pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita ukur sudut yang terbentuk pada bidang miring dengan ketinggian tersebut. Setelah itu kita ukur panjang lintasan. Di sini panjang lintasan sama dengan yang tadi. Kemudian kita kaitkan beban 1. Angkat beban 1 menggunakan neraca pegas tanpa melewati bidang miring. Amati skala dan catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita tarik beban melewati bidang miring. Amati skala yang ditunjuk dan tulis pada lembar hasil pengamatan. Kemudian kita timbang beban 1 dengan ditambah beban 2. Amati berat dan catat pada hasil tabel pengamatan. Kemudian kita bentuk bidang miring dengan ketinggian pertama. Ulangi langkah pada percobaan dengan beban 1 tadi, namun kali ini menggunakan 2 beban, yaitu beban 1 dengan ditambah beban 2. Untuk panjang lintasan, 3 tinggi yang berbeda dan besar sudut sama dengan percobaan 1 dengan beban 1. Setelah selesai, jangan lupa tulis hasil di lembar hasil pengamatan. Sekian itu tadi praktikum yang dapat saya lakukan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.